Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NPM 251304148 dari kelas 1B Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Baik, langsung saja kita langsung ke pemaparan ini mengenai faktor pendukung dalam belajar berbicara. Sebelumnya, apa itu belajar berbicara? Pembelajaran berbicara adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa. Kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan, pemikiran, perasaan, dan informasi secara lisan dan efektif. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan siswa, tapi juga beberapa faktor lain yang berperan penting dalam pembelajaran berbicara tersebut agar pembelajaran berbicara berjalan optimal. Berikut adalah faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran berbicara. Lalu apa saja faktor-faktor tersebut? Yaitu faktor-faktor pembelajaran dalam pembelajaran berbicara terbagi dari dua faktor yang mencapainya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang mencakup faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor internal. Faktor internal yang pertama itu adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau dukungan kepada siswa yang membuat siswa tersebut ingin berbicara. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan lebih berani mencoba untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya dalam diskusi dan tidak takut untuk melakukan kesalahan tersebut. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki motivasi justru akan lebih diam untuk menutup diri dan merasa lebih takut untuk menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Jadi ketika siswa tidak memiliki motivasi yang tinggi, cenderung pasif dan sulit untuk mengembangkan kemampuan berbicaranya kepada orang lain. Lalu yang kedua, faktor internal yang kedua itu ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri dalam seorang siswa tersebut. Kepercayaan diri mempengaruhi keberanian siswa untuk tampil di depan kelas, di depan banyak orang, atau untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu rasa percaya diri yang baik membuat siswa lebih tenang, mampu mengatur ucapannya, intonasinya, dan menyampaikan gagasan dengan jelas, sehingga seseorang yang mendengarkan pendapat dari dirinya bisa tersampaikan pesannya dengan baik. Lalu faktor ketiga ini namanya yaitu penguasaan kosakata dan struktur bahasa yang digunakan dalam siswa tersebut dalam proses berbicara. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh seberapa luas kosakata yang dimiliki siswa tersebut, serta pemahaman mereka terhadap struktur bahasa. Semakin banyak kosakata yang dipahami dan dimiliki oleh seorang siswa tersebut, semakin lancar ketika ia ingin berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Dan semakin mudah juga mereka mengungkapkan ide dengan tepat. Lalu faktor internal yang keempat yaitu kecerdasan dan gaya belajar oleh siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan kognitif dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah belajar melalui mendengar atau auditory, mendengarkan suara. Lalu ada yang harus mempraktikkan langsung, itu kinestetik. Perbedaan ini mempengaruhi cara belajar atau cara siswa tersebut untuk memahami pembahasan atau materi yang ingin disampaikan olehnya. Lalu setelah faktor internal ada faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berasal dari lingkungannya atau berasal dari luar dalam dirinya. Faktor eksternal itu terdapat ada dua, yaitu yang pertama lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang mendukung seperti suasana kelas yang nyaman dalam proses pembelajaran, lalu kondusif dan tidak menegangkan akan membuat siswa lebih berani berbicara ketika dia ingin menyampaikan suatu pendapat dalam proses pembelajaran berbicara. Dipastikan kondisi tersebut tidak dalam kondisi yang mencekam, seakan-akan membuat siswa tersebut semakin
bagi seorang siswa. Lalu yang kedua, faktor eksternal terakhir itu media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu penggunaan media seperti video, rekaman audio, gambar, podcast atau aplikasi digital seperti Canva dan lain-lainnya itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran berbicara. Jadi media-media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan minat siswa untuk semakin tertarik dalam belajar berbicara. Lalu media yang menarik membantu siswa memahami konteks, komunikasi dan memperkaya kosakata, sehingga pembelajaran berbicara dapat dampak positifnya tersampaikan dengan baik oleh siswa tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri.